Halo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bimba terkait dengan sesi kedua terkait dengan tanggung jawab kepala unit. Yang pertama, mengapa motivator perlu mengetahui materi terkait dengan kepala unit? Itu karena dalam Bimba itu ada beberapa divisi yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya pemahaman mengenai masing-masing tanggung jawab dan hak divisi-divisi, diharapkan akan tumbuh kerjasama agar visi dan visi Bimba AIUEO tercapai. Apa pengertian kepala unit Bimba AIUEO? Kepala unit Bimba AIUEO adalah bagian yang diberikan kewenangan oleh kepala divisi Bimba AIUEO untuk mengepalai satu unit Bimba AIUEO, di mana satu unit itu akan ada 2 motivator. Sebutkan tanggung jawab kepala unit Bimba AIUEO. Kepala unit Bimba AIUEO memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerapan paradigma Bimba lewat metode yang sudah disepakati oleh Bimba AIUEO, yaitu metode fun learning, individual system, dan juga small system. Selain itu, tanggung jawabnya adalah mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin dalam menerapkan metode Bimba, juga mengkoordinasikan motivator agar terus mau untuk belajar. Yang selanjutnya, mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba? Hal ini dikarenakan agar visi dan misi Bimba AIUEO tercapai, yaitu anak didik antusias. Anak didik ada dorongan untuk belajar, ada anak didik ada kesadaran sendiri untuk mau belajar. Tujuan Bimba AIUEO itu adalah membimbing anak untuk belajar. Jadi yang dibimbing adalah minatnya. Kalau minatnya sudah tumbuh, nanti akan ada inisiatif, ada kesenangan saat belajar, sehingga proses belajarnya itu lebih menyenangkan dan mudah untuk ditangkap anak-anak, sehingga hak anak yang berupa bermain itu tidak terenggut, tidak tergantikan dengan yang namanya belajar, tetapi mereka saling mengisi. Bagaimana kepala unit sudah memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba atau belum? Caranya bisa dari 2 sisi. Sisi pertama yaitu sisi motivator. Motivator itu sudah terampil atau belum dalam mengelola kelas. Motivator itu sudah bisa menguasai kelas atau belum. Nah, kalau sudah, kita dapat melihat dari sisi anaknya. Sisi anaknya itu dengan melihat afeksi anak. Anaknya itu sudah antusias atau belum dengan belajar yang dilakukan oleh motivator Bimba. Apabila anak belum antusias, berarti kita perlu mengevaluasi motivatornya. Motivatornya itu sudah menyesuaikan metode pelajaran dengan karakteristik anak atau belum. Apabila belum, maka kita pelajari dulu karakteristik anaknya ini seperti apa. Kita sesuaikan dengan metodenya yang kita berikan kepada anak itu disesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi kita yang belajar untuk mengetahui karakteristik anak, kita belajar yang mendekatkan diri kepada karakteristik anak, yaitu si motivator. Kitanya itu motivator, seperti itu. Bukan anak yang harus mengikuti kita, tapi kita mengikuti anak. Yang selanjutnya, apa dampak jika kepala unit tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya? Maka dampaknya adalah sistem yang telah dibuat akan terganggu,
sehingga visi dan misi Bimba AIUEO juga akan terganggu, bahkan tidak akan tersampaikan kepada siswa maupun orang tua siswa. Mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator untuk semangat belajar? Karena setiap anak adalah unik, sehingga karakteristik anak akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pendekatan yang dilakukan juga beda satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban kepala unit untuk selalu mengkoordinasi, mengetahui apakah motivator itu semangat belajar atau tidak. Dengan adanya semangat atau belajar, maka akan munculnya kreativitas motivator untuk membuat anak tumbuh minat belajarnya. Demikian jawaban saya untuk sesi kedua di training pertama tanggal 16 Agustus 2021. Salam Bimba, terus belajar dan tetap semangat.